Memang, core kami di Komisi 9 itu kan, mitra, utama kami adalah Kementerian Kesehatan. Dan seperti yang kita tahu semuanya di tahun 2023 kemarin, di bulan Agustus kita alhamdulillah melalui panja yang cukup panjang, akhirnya menghasilkan satu undang-undang yang sangat, fundamental untuk bangsa sebesar Indonesia, itu Undang-Undang Kesehatan. Saya pun juga miris, artinya negara sebesar ini undang-undang kesehatannya baru dipublish dan baru disahkan di Agustus, jadi Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, karena memang banyak sekali irisan yang ada di dalamnya, keterkaitan bagaimana kita mengutamakan transformasi untuk kesehatan, karena memang secara dalam konstitusi undang-undang bahwa hak yang paling fundamental dari seluruh warga Indonesia adalah kesehatannya. Jadi kita lebih mengupayakan kemarin itu kunjungan di National Institute of Health terkait bagaimana mereka pasca COVID ini mereka mengimplementasikan bagaimana penanggulangan pasca COVID, dan sebagai negara besar Indonesia juga dengan populasi yang begitu besar bagaimana penanganannya, lalu tentang perubahan lanskap layanan kesehatan global dan juga tantangan dalam memperkuat respon kesehatan masyarakat. Jadi kita juga mengalami kendala masyarakat yang tidak mau divaksin. Lalu melihat bagaimana vaksin itu masih diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak halal untuk dikonsumsi oleh beberapa masyarakat. Nah, ini yang kita ingin tahu bagaimana meyakinkan ke masyarakat. Lalu juga peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan keterjangkauan layanan kesehatan. Karena memang kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan juga mengupayakan, kalau dulu tahunya Posyandu itu kan bicara tentang bayi, gimana mereka ditimbang, udah segitu aja. Padahal Posyandu diharapkan sekarang jadi jadi titik pelayanan mulai dari bayi, balita sampai lansia. Jadi memang kita kerja-kerjanya ya nggak boleh putus asa, karena memang kan kalau kita mengeluh masyarakat masih belum mendapatkan layanan kesehatan, transformasi kesehatan, rumah sakit dan yang begitu luas ini ternyata pun juga masih ada pelayanan yang nggak seimbang gitu ya. Ya, dengan terus juga terkait kemarin ke World Bank terkait juga bagaimana kita implementasi dana pensiun. Karena kalau kita tahu di Indonesia kan pensiunnya tuh awal ya 55 tahun, sementara kita lihat orang-orang Jepang bisa kerja sampai 80 tahun ya, mereka masih kerja-kerja informal yang bersihin toilet, kadang di airport mereka lap-lap kaca gitu ya. Selain mereka melatih untuk semangat untuk tetap bisa kerja, tapi kalau misalkan masyarakat dikasih waktu kesempatan kerja yang lebih lama, sebetulnya mereka jauh akan lebih sejahtera ketimbang hanya mengharapkan uang pensiun yang tidak seberapa. Jadi implementasinya memang masih harus banyak belajar ya terkait kesehatan dan ketenaga kerjaan kemarin yang kita sampai di Amerika. Iya. Vaksin gitu. Iya, kalau manfaat ya pasti manfaat ya, karena kita dikasih kesempatan untuk studi banding lah ya, feasibility study juga untuk studi dan melihat secara langsung bagaimana kemarin seorang Indonesia yang bisa memimpin negara-negara 16 besar ya, artinya Southeast Asia itu bisa dipimpin oleh seorang dari negara kita. Jadi kita ketemu langsung kemarin dengan Pak Wimpi di World Bank, diterima dengan baik yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Lalu kalau kesehatan yang jelas sangat-sangat bermanfaat ya. Mata kita juga lebih terbuka sekarang karena memang dari Kementerian Kesehatan sendiri sangat-sangat terbantu dengan adanya 51 anggota di Komisi 9, karena memang kita harus bekerja bersama-sama di dapil masing-masing untuk bisa mengimplementasikan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 itu gitu. Iya, makanya ya karena itu periode kemarin ya walaupun
kesempatan saya untuk belajar terpotong 2 tahun karena kita harus bekerja di rumah. Tapi ini akan memacu untuk kita terus punya wisdom, untuk niat dan tekad untuk bisa banyak mensejahterakan rakyat. Walaupun banyak yang masih berasumsi bahwa kegiatan kami di DPR itu secara nasional belum terdengar, tapi setidaknya kami bisa melakukan prestasi dan berdampak untuk di dapil kami masing-masing. Gitu. Selama di DPR kan mungkin udah kerasa banget ini kalau di COVID kemarin. Dan mungkin kedepannya nih ini masih bisa nggak ya untuk terjun lagi ke masyarakat walaupun udah nggak di DPR gitu, atau masih bergelut di dunia politik? Iya, memang saya rasakan dengan saya di politik kesempatan untuk banyak menolong, membantu dan merasakan tidak saja hadir di tengah masyarakat tapi juga memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Jadi sebagai wakil rakyat bukan ikonnya atau tokohnya saja yang dikenal masyarakat, tapi apakah keinginannya untuk terus bisa menyerap aspirasi dan membawa dalam kerja-kerja kami sebagai seorang legislator, selain membuat legislasi, melakukan pengawasan dan juga membuat anggaran, tapi berada di tengah masyarakat dan memberikan hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Artinya walaupun nanti saya menyelesaikan purna tugas ini, tentu saya masih berharap dan minta izin ke keluarga, tentunya saya bisa terus bergerak di politik, terus dekat dengan masyarakat dan tetap di rumah besar PDI Perjuangan gitu. Nenek-nenek. Oh iya, bisnis bulu mata kemarin itu lebih ke ini ya, satu hal yang sangat esensial yang kita pakai sehari-hari dan semua perempuan kayaknya gemar dengan pakai bulu mata ya. Kalau bisa bangun tidur langsung kelihatan bulu matanya begini. Nah, hal-hal kayak gini sebetulnya saya lakukan sebetulnya ya untuk menambah wawasan saya untuk terus terbuka, berhadapan langsung dengan orang, menerima masukan dari orang. Saya di nyanyi juga tetap bisa melayani dan menghibur masyarakat. Jadi terasa guna dan manfaatnya walaupun usia kita bertambah tapi itu bertumbuh dan tetap memberikan manfaat. Nih, ini kan Mimi juga kemarin di kanalnya ini juga sempat heboh nih ya karena Mimi mau jadi bupati atau Wali kota ya. Ya. di Malang mungkin dari PDIP sendiri. Iya. Ya, saya sangat menghormati ini niat baik dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Batu ya. Jadi saya ralat memang di Kota Batu. Saya melihat ketulusan dari semua lapisan masyarakat di Batu ya. Jadi nggak hanya tokoh-tokoh lokal yang ada di Batu, tapi dari ibu rumah tangga, tukang beca, ya pedagang, petani, mereka menyuarakan keinginannya agar saatnya orang Batu bisa mewakili menjadi wali kota ya. Tentunya saya merasa terhormat, tapi sekali lagi ini adalah persetujuan partai, tentunya nanti rekomendasi juga turun harus dari partai biar mereka melihat prestasi yang saya lakukan dan apakah kepatutan dan kepantasan serta kelayakan saya memang mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin daerah ya, wakil di Kota Batu, karena mengingat tentu tugas-tugas untuk menjalankan roda otonomi di daerah ini penuh tanggung jawab. Dan sekali lagi saya ada anak-anak yang juga masih sekolah ya, dan ini perlu persetujuan dan rundingan yang masih panjang. Jadi ya didoakan aja, karena memang niatnya dari pertama saya ingin tetap ada di politik karena kemampuan bukan hanya sekedar kekuasaan tapi kemampuan untuk melayani masyarakat jadi lebih besar. Karena memang kalau di PDI Perjuangan secara kaderisasi kita kan bukan melulu mendapatkan jabatan karena mendapatkan upaya untuk berkuasa, tapi melalui sebuah kaderisasi dan pendidikan politik. Jadi bukan karena saya artis atau bukan karena saya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, tapi memang kaderisasi. Artinya kita juga walaupun nanti jadi calon mengikuti stepnya pilkada, tetap gemblengan-gemblengan di sekolah partai itu pasti ada. Nah, apakah ini saya siap dan lain-lain. Jadi biarkan semua stepnya berjalan.